eh, apa yang mesti kita pelajari hari ini? Silakan, Kak. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenali diri sendiri, ya, modal kita untuk sukses itu apa saja, dan modal itu dipakai untuk menuju ke mana. Ya, arah tujuannya masing-masing unik sesuai potensi dan kepribadian masing-masing. Minggu ini kita akan mendalami alat-alat atau perkakas yang kita pakai, ya, alat atau perkakas yang kita pakai untuk mencapai sasaran, mencapai tujuan sukses itu apa saja. Next. Ya. Jadi perkakas atau alat yang kita pakai untuk mencapai kesuksesan itu yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, karena modalnya tadi kan kemarin juga dari dalam diri kita sendiri. Nah, perkakas atau alat untuk mencapai sukses ini ada 4. Ya, ada 4. Pertama, pikiran kita, perasaan kita, sikap, dan keputusan-keputusan kita. Pikiran yang seperti apa? Jadi sebenarnya orang-orang sukses itu salah satu cirinya adalah pikirannya terang benderang, pikirannya jelas. Perasaannya dia juga tahu, dia bisa membedakan pikiran dan perasaan, sehingga sikapnya bisa lebih positif, keputusannya dalam bertindak, karena sebelum bertindak itu harus ngambil keputusan dulu, itu juga asertif, tegas. Keempat komponen perilaku ini yang akan kita coba berlatih selama sebulan ini supaya lebih bertumbuh. Next. Yang pertama, kita urusi pikiran kita dulu. Ya, sesuai siklus, bagi mereka yang pernah ikut pelatihan saya yang lain, ada siklus perilaku. Nah, pertama-tama kita harus membuat pikiran kita itu terang benderang. Nah, salah satu supaya pikiran kita terang, jelas, itu karena adanya optimisme. Jadi orang-orang yang pesimistik itu cenderung pikirannya gelap, berkabut, ya, kelabu, banyak dilema itu karena dia pesimistik. Orang yang optimis, yang pikirannya terang itu lebih mampu bertahan ketika ada krisis, lebih bisa punya solusi alternatif, hubungan sosialnya juga lebih luas, karena orang itu lebih suka berada di antara orang yang optimis daripada orang yang pesimistis. Kalau nggak percaya, coba eksperimen aja, ya, kumpul di meja dengan orang-orang yang ngomongin dari setengah jam lalu itu ngomongin hal negatif melulu, ya, ketakutan gitu-gitu, itu rasanya kan nggak nyaman, ya. Kita akan berusaha pindah ke orang yang menyebarkan optimisme. Nah, karena optimis, jiwa kita jadi sehat. Kalau jiwanya sehat, tubuhnya jadi sehat. Jadi jangan dibalik. Ya, jiwa sehat dulu, baru tubuh sehat. Kemudian, ya, lebih mampu, bahagia, dan sejahtera. Nah, supaya terjadi optimisme itu, orang yang optimistik itu pasti berpikiran panjang. Minggu lalu kita udah belajar tentang perspektif. Jadi definisi sukses itu 50 tahun, kemudian di breakdown jadi 30 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Ya, karena tahapan-tahapannya jelas, seseorang itu lebih bisa punya harapan.
oh saya sudah melangkah 3 langkah. Saya masih perlu melakukan 7 langkah lagi. Itu dia optimisme. Ya, optimis itu juga bisa begini. Oh, saya sudah berhasil melangkah 3 langkah. Jadi apa? Karena tahu perspektif jangka panjang, jadi bisa muncul tujuan, bisa muncul optimisme. Nah, itu sebabnya PR minggu lalu kan sudah punya tujuan besar, tujuan 50 tahun, tujuan 30 tahun dan seterusnya. Kemudian juga ada target di aspek keluarga, target di aspek spiritual, target di aspek karir, bisnis, masing-masing kan ada. Katakanlah kalau di total, kata ibu-ibu di sini punya 20 target, 20 tujuan dalam hidup. Nah, dari 20 itu kan nggak mungkin dikerjain semuanya barengan. Mesti ada prioritisasi. Ya, jadi ngambil keputusan dari 20 itu mana 5 yang paling puncak. Mana 5 yang jangka menengah, mana 5 yang jangka pendek, misalnya gitu. Kemudian susun prioritasnya. Nah, itu kalau kita kerjakan satu persatu, pikiran optimistik itu lebih mungkin muncul. Nah, kalau sudah ada prioritas, bikin action plan-nya. Action plan ini supaya kita bisa mengukur kita udah tercapai belum. Ya. Karena jelas hari ini jam ini melakukan apa, itu action plan. Jadi kalau misalnya saya orang yang saya sukses bahagia kalau saya terus belajar, tapi nggak ada action plan-nya. Belajarnya itu apa? Setiap hari itu belajar apa? Berapa lama? Itu maka optimisme nggak muncul. Selain action plan, susun pula rencana alternatifnya. Ya, contoh, kalau ingin keluarga bahagia, itu juga mesti nyusun action plan. Jika sampai terjadi apa-apa, itu seperti apa. Jadi bukan orang ketika problem sudah besar, baru kebingungan karena nggak pernah punya action plan, itu ya. Nggak pernah punya apalagi rencana alternatifnya. Next. Nah, salah satu cara membangun optimisme, membangun pikiran yang terang benderang itu adalah orang ini tahu betul apa-apa saja yang pernah dilakukan dirinya sendiri, yang berhasil dia lakukan selama hidup. Tapi juga achievement harian. Minggu lalu kita udah belajar ada 3 bentuk, 3 jenis motivasi. Need for power, need for affiliation, sama need for achievement. Itu motivasi. Optimisme itu adalah pikiran terangnya. Ya, pikirannya. Jadi bedakan antara optimisme ini dengan motivasi. Motivasi itu daya dorong untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, kalau optimisme itu perspektifnya, pikirannya. Jadi kebetulan tadi di batch sebelumnya ada yang nanya, apa bedanya optimisme dengan motivasi? Malah ada yang nanya, mungkin nggak orang yang pesimis itu punya motivasi? Mungkin nggak? Sangat mungkin. Kok bisa? Ya seperti sekarang ini periode COVID, orang pada ketakutan. Gara-gara takut, pesimis kan? Gara-gara takut, orang jadi mudah cuci tangan.
Padahal sebelumnya Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan ngajari orang cuci tangan puluhan tahun nggak berhasil. Gara-gara takut semua orang cuci tangan dan pakai masker. Berarti salah satu motivasi besar adalah rasa takut. Tapi kita nggak tumbuh, namanya juga takut. Kalau berdasarkan minggu lalu, orang yang takut itu kuadran suksesnya adalah kuadran avoid, ya, atau kuadran eliminate. Dia hanya menghindari virus, bukan kalau orang achieve itu dia mau sehat. Ya, motivasi negatif karena pesimis itu misalnya gini. Saya takut gemuk, maka saya rajin ke gym. Jadi dia rajin ke gym ini hanya karena takut gemuk. Itu kuadrannya nanti avoid atau eliminate. Sikapnya apa? Pesimis. Wong didorong oleh ketakutan gitu. Tapi kalau orang pikirannya optimistik, itu motivasinya akan bertahan lama. Ketika dia ke gym, turun sekilo, dia masih latihan lagi. Sementara orang yang tadi takut gemuk, turun sekilo, 2 kilo, mungkin menurut dia sudah cukup. Lalu dia nggak latihan lagi. Jadi bisa pesimisme menimbulkan motivasi, tapi tadi hanya transient, hanya temporary. Nah, cara membangun optimisme, pikiran optimis itu menular. Karena menular, kita perlu membagikan. Supaya apa? Supaya energi penularannya itu ya seperti virus itu terus-menerus berada di situ. Misalnya katakanlah, di sini kan banyak teman-teman dari masa kecil. Misalnya Bu Hilian. Minta maaf ya Bu, saya nggak tahu. Ternyata Bude Lian. Ya, jadi misalnya Bu Lian nyeritain pikiran positifnya ke Budian. Budian jadi kepikiran positif juga. Budian menceritakan juga di meja itu kepada teman-teman yang lain. Akhirnya semeja semua ikut berpikiran optimis seperti itu. Jadi bikin forum, kami di Cornerstone juga punya forumnya untuk share your joy. Jadi secara berkala itu staf di sini menceritakan sukacitanya. Oh, minggu ini saya belajar bikin presentasi, ternyata asik begini-begini. Nah, jadi orang lain tertular pikiran optimistiknya. Kemudian kalau mengingat motivasi sukses itu tadi ada power, minggu lalu ya, ada power, ada afiliasi, ada achievement. Orang yang dorongan suksesnya itu achievement, dia akan punya daftar keberhasilan dirinya sendiri itu panjang banget. Yang tidak bergantung pada penilaian orang lain. Ya, contoh. Salah satu ibu entah di batch ini atau batch lain itu menceritakan salah satu kebahagiaannya, kebanggaannya minggu ini adalah berhasil membuat kue bolu. Ya, karena buat beliau bikin kue bolu itu susah. Ya, buat beliau bikin kue bolu itu susah. Padahal beliau sudah pinter masak yang lain-lain. Nah, terus kalau motivasinya seseorang yang bikin kue bolu ini misalnya atau orang lain gitu ya, motivasinya karena afiliasi, maka yang dicari, yang dia sebut berhasil itu adalah ketika kue bolunya dipuji orang lain. Oh enak loh rasanya begini-begini. Ya. Tapi kalau orang yang motivasinya karena achievement, maka bukan berhasil bikin kue bolunya itu yang the most meaningful achievement. Tapi apa? Keberhasilannya menaklukkan pikiran gelapnya sendiri. Keberhasilannya menaklukkan ketakutannya. Keberhasilannya menaklukkan persepsinya bahwa bikin kue bolu itu susah. Ternyata mudah.
Berarti yang berhasil itu bukan bikin kue bolunya. Keberhasilan utama dia adalah berhasil menaklukkan pikirannya sendiri. Ya. Nah, kalau seperti itu, sebenarnya semua orang dari lahir sampai sekarang, jumlah keberhasilannya itu luar biasa banyaknya. Ya. Semua ibu-ibu yang cerewet itu, kan saya pernah ungkapkan, itu adalah pribadi yang teliti. Ya, berarti mereka-mereka itu master ya di dalam ketelitian. Itu keberhasilan. Orang lain nggak lihat, mereka-mereka bisa lihat. Yang mesti dilihat itu. Maka dunia dirinya jadi lebih optimistik. Oh, saya berhasil menemukan sesuatu yang orang lain nggak mampu temukan. Ya, bikin daftar keberhasilannya itu ya dari sejak kecil ya sampai sekarang. Supaya apa? Kalau kita punya daftar keberhasilan itu, kita jadi tidak self pity. Tidak menganggap diri kita ini korban melulu. Tidak selalu mengasihani diri sendiri. Ya, misalnya merasa dirinya itu korban dari kekerasan ayahnya, korban dari penghinaan ibunya, gitu-gitu. Akhirnya dia selalu meremehkan dirinya sendiri. Saya nggak berhasil apa-apa, gitu-gitu. Ya, salah satu peserta misalnya merasa dirinya berharga itu ya karena dihargai oleh orang lain. Ukuran harga dirinya itu yang nentuin adalah orang lain. Akibatnya tadi dia saya nggak bisa apa-apa segala macam. Nah, itu bentuk self pity yang jelas, yaitu mengorbankan diri sendiri, merendahkan diri sendiri dan seterusnya. Tetapi ada bentuk self pity yang sebenarnya self pity tapi kita nggak tahu, yaitu orang-orang yang perfeksionis. Orang-orang yang menyalahkan diri sendiri, orang-orang yang merasa dirinya nggak pernah cukup. Ya, salah nih, coba saya perbaiki lagi, gitu-gitu ya. Ini juga self pity. Kenapa? Karena dasarnya adalah dia harga dirinya nggak sehat. Jadi sebenarnya dia pengen sempurna gitu-gitu untuk menambal. Nambal apa? Nambal dirinya yang merasa kurang. Ya. Nah, supaya sekali lagi kalau pikirannya terang benderang, motivasinya tadi untuk mencapai sukses jadi lebih bertahan lama. Maka kita perlu membuat pikiran kita terang benderang dengan mengerjakan latihan 22, 23, 24. Next. Next. Ya. Nah, supaya kita tetap optimistik selalu, kita mesti mengenali betul diri kita sendiri. Baru saja batch sebelumnya ada ibu yang cerita bahwa dengan ikut life coach ini dia baru menyadari ternyata saya nggak kenal diri saya sendiri gitu. Selama ini saya nggak kenal gitu. Padahal sudah 30-an tahun gitu ya. Nggak kenal dirinya sendiri. Jadi makin kita tahu siapa diri kita, bakat kita apa, talenta kita apa, kekuatan kita apa, itu makin kita mampu bersikap berpikiran optimistik. Seakan-akan diri kita itu akuarium, gitu ya. Kita tahu apa yang bergerak di dalam diri kita. Caranya gimana? Ya, bikin latihannya. Nah, latihan ke 25, ya, 2-5 itu adalah menulis surat kepada diri sendiri. Kan minggu lalu sudah belajar nulis surat pada menghargai orang lain. Nah, minggu ini belajar nulis surat kepada diri sendiri. Ya, isi suratnya ini
membuat daftar keberhasilan sejak kecil. Misalnya, katakanlah saya nulis kepada Dono waktu masih SD. Aku masih ingat, Don, waktu kamu tiap pagi jalan kaki menuju sekolah bersama dengan Sigit. Berminggu-minggu kamu hanya jalan berdua tanpa bicara. Akhirnya kamu berhasil menaklukkan rasa takutmu bicara. Akhirnya kamu berinisiatif bicara duluan kepada Sigit. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu sebuah keberhasilan, itu achievement. Ya, kalau merunut seperti itu sungguh-sungguh sangat banyak keberhasilan kita. Jadi di dunia ini sebenarnya nggak ada orang gagal. Dia bisa hidup 30 tahun, 40 tahun itu pasti banyak keberhasilannya. Banyak achievementnya dia. Problemnya adalah ya dunia pendidikan, masyarakat, keluarga itu memang jahat. Iya, teroris. Kenapa? Karena ukurannya yang membuat kita berhasil atau tidak itu yang mengukur orang lain. Coba misalnya, ibu-ibu dulu waktu kecil ngerjain PR. Udah susah, butuh waktu berpikir, menyingkirkan kesempatan main, segala macam. Terus disalahin sama bu guru. Dikasih nilai cuma 7, 6. Berarti apa? Bu guru nggak menghargai waktu dan energi ibu. Nah, karena itu terjadi puluhan tahun, akhirnya masing-masing dari diri kita juga merasa bahwa waktu dan energi kita itu nggak perlu dihargai. Usaha kita itu nggak perlu dihargai. Yang berharga adalah senyuman orang. Yang berharga adalah pujian orang. Yang berharga adalah stempel yang diberikan orang lain. Akibatnya apa? Ada yang tadi pengen suksesnya, motivasinya afiliasi. Supaya apa? Supaya diakui, dihargai orang lain. Begitu orang lain nggak ada, ya begitu orang lain nggak ada, ya misalnya dia manula, nggak ada lagi yang ngurus dia gitu-gitu, apa yang terjadi? Dia merasa dirinya nol, sama sekali nggak berharga, cepat mati, sakit-sakitan. Ya. Begitu anaknya remaja, begitu anaknya nggak mau dipeluk, nggak mau dicium, banyak ibu-ibu yang sudah sedihnya kayak mau kiamat. Kenapa? Karena sumber penghargaannya dari orang lain, bukan dari ukuran dirinya sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kemudian juga tulis surat kepada pasangan sejawat tentang keberhasilan-keberhasilan mereka. Kenapa perlu? Karena kalau ibu-ibu nulis pada anak, pada pasangan, pada teman kantor, oh, kamu berhasil bikin surat keluar ke Departemen Pendidikan, bagus loh suratnya, gini-gini. Itu dia akan juga lebih fokus melihat keberhasilan ibu. Jadi satu kantor, satu lembaga, satu forum itu saling melihat keberhasilan masing-masing. Jadi kalau di keluarga sama. Kalau istri fokus pada keberhasilan suami, lama-kelamaan si suami itu juga kan fokus pada keberhasilan si istri. Ya, bukan kayak pasangan yang di Parung yang sekarang lagi heboh, ya istrinya nggak bisa masak aja dihajar sampai mau mati gitu ya. Contohnya, karena yang dilihat apa? Kekurangannya. Itulah masyarakat kita. Nah, next. Kalau perlu, ya kalau perlu, acara ulang tahun itu ibu bapak ubah. Jadi kalau merayakan ulang tahun ya bolehlah tiup lilin, ya lampunya dimatiin, nyalain lilin terus tiup lilinnya, gitu ya, jadi gelap. Garing, krik. Ya, terus apa? Ucapkan terima kasih kepada semua orang yang hadir di situ yang bermakna, yang telah menyumbangkan sesuatu pada kehidupan ibu bapak. Ya. Nah dengan begitu,
kalau kita kita pikirannya optimis, itu akan menyehatkan rasa percaya diri kita. Jadi rasa percaya diri ini ukurannya bukan kuat lemah. Ukurannya adalah sehat atau tidak, layak atau tidak. Jadi kalau misalnya Bu Hilian misalnya merasa salah satu bentuk keberhasilannya itu, achievement-nya itu adalah mampu mendengarkan keluh kesah orang lain. Berarti kan telinga dan hatinya itu master. Otomatis wajar Bu Hilian percaya diri dalam hal mendengarkan. Ya. Terus Bu Hilian dapat tugas presentasi. Presentasi itu kan bicara. Ya, karena nggak master dalam bicara, ya bisa saja rasa percaya dirinya kelihatannya buat orang lain, buat awam, oh dia nggak percaya diri karena nggak pernah berani pidato misalnya gitu. Karena ukurannya adalah ukuran umum. Ya. Jadi sama jahatnya itu sekolah-sekolah pendidikan yang mengukur rasa percaya diri anak itu dari naik panggung, dari dapat piala, dapat medali segala. Bukan. Rasa percaya diri itu adalah dia tahu, jadi komponennya ada dua. Dia tahu potensi dirinya itu di mana, apa saja, bagaimana cara mengoptimalkannya. Kemudian karena sudah optimal, dia memberi harga tadi. Katakanlah tadi Bu Hilian mampu dengerin orang. Sampai orangnya rencana curhat 5 menit jadi 50 menit misalnya gitu. Itu kan berarti berhasil. Lalu Bu Hilian ngasih skor misalnya ke diri sendiri. Ngasih tepuan pada diri sendiri. Ya, ngasih elusan pada diri sendiri. Saya berhasil. Saya dapat skor 9 dalam mendengarkan. Itulah harganya. Orang seperti itu akan percaya dirinya sehat. Ya. Jadi nah, orang-orang yang percaya diri ini juga kelihatan dari bahasa tubuhnya. Ya. Ini ilmu NLP. Jadi orang-orang yang percaya diri itu cenderung yang paling kelihatan itu bahunya itu nggak perlu kuncup, bahunya terbuka. Ya, kenapa? Karena dia kayak tahu isi dalam saya. Silahkan kalau kamu mau lihat. Kalau bahu kuncup itu kan kayak gini. Karena saya nggak tahu kelebihan saya apa, saya tutupi. Karena saya sendiri aja nggak tahu kelebihan saya. Kira-kira seperti itu. Terus orang percaya diri itu namanya bahasa tubuhnya high power pose. Misalnya bicara itu tangannya nggak pernah bisa diem, tapi nggak terlalu banyak gerak. Gitu. Dia tangannya bergerak itu hanya memberikan sesuai intonasi, sesuai pitch dari pembicaraannya. Jadi nggak asal bergerak. Saya pernah melihat orang-orang keluaran lembaga public speaking gitu, ya bahasa tubuhnya aneh karena nggak sesuai dengan intonasinya itu. Contoh lain misalnya, mimpin rapat, tapi nggak mau duduk di kepala meja, ya akhirnya rapatnya jadi kacau. Kenapa? Karena pimpinannya aja merasa bukan pimpinan. Dia berada di antara yang lain. Jadi bahasa tubuh itu ada fungsinya yang sangat positif. Ya. Nah, ibu-ibu pelajari di PowerPoint saya, ada contohnya, kemudian praktekkan. Ya, praktekkan. Tadi ada pertanyaan dari batch lain. Beliau itu korban KDRT lah, semacam itu, sering dihina gitu-gitu sehingga jadi bongkok. Benar sekali. Jadi anak-anak misalnya katakanlah badan anaknya tinggi, bapaknya lebih pendek. Tapi karena bapaknya pemarah, suka
bentak dia segala macam, si anak yang tinggi itu pasti jadi bongkok. Ya. Karena pada saat dimarahi itu, ya dia nunduk. Nah itu kalau dimarahi tiap hari, nunduknya tiap hari itu, ketika remaja dia jadi bongkok. Contohnya gitu. Nah, kalau sudah terlanjur, ya bahasa tubuh kita itu low power pose, ya low power pose, kita bisa ubah. Karena tubuh kita dan jiwa kita itu yin dan yang saling mempengaruhi. Jadi orang yang kurang percaya diri itu belajar aja high power pose, nanti rasa percaya dirinya yang baru 70% misalnya gitu ya, itu nanti naik jadi 75, di tengah-tengah pembicaraan jadi 80 dan seterusnya, seperti itu. Nah, gara-gara dia percaya diri secara mental, high power pose-nya otomatis nanti juga makin banyak. Jadi itu kayak spiral tapi menuju ke atas, positif. Ya. Latihannya adalah ibu-ibu bikin video singkat yang membuktikan ke saya bahwa ibu-ibu sudah mempraktekkan high power pose itu, entah pada suami, pada anak, atau pada sejawat di kantor, seperti itu. Contoh itu ya di parenting. Kenapa kalau dari bahasa tubuh ya, kenapa banyak anak yang kalau disuruh segala macam itu bantah? Kenapa? Karena nggak eye level. Eye level itu bahasa tubuh apa? Aku menghargaimu gitu. Jadi ada kontak mata. Karena nggak ada kontak mata, misalnya ibunya berdiri, bapaknya berdiri, anaknya lagi main tetap ngomong, maka si anak itu kayak malah diberi kesempatan untuk membantah. Kenapa? Karena nggak ngeliat. Jadi bahasa tubuh itu penting. Gunakan high power pose dalam segala hal, maka akan semuanya lebih berhasil. Ya. Next. Nah, kalau kita percaya diri, ya sudah percaya diri, sudah punya pikiran optimistik, bisa aja itu terjadi hanya 2 minggu. Ya, minggu ketiga terdistraksi, minggu keempat balik lagi fokus. Ya, kalau itu terus menerus terjadi, ya lebih lama nyampe target atau tujuan. Maka orang yang cepat sukses itu adalah orang yang mampu memelihara fokusnya. Ya, kita nggak bicara konsentrasi, kita bicara fokus. Fokus itu artinya kita punya minat dan kita mengejar terus minat kita sampai ke manapun. Itu fokus. Mau suka, mau duka, fokusnya tetap sama. Salah satu cara supaya mampu menjaga fokus adalah aspek-aspek kehidupan kita yang banyak kemarin itu mulailah diintegrasikan. Jadi orang-orang yang terdistraksi itu mengaku misalnya gini, saya ini sibuk di kantor sehingga nggak bisa ngurusin anak. Itu kenapa terjadi? Karena nggak ada integrasi antara kehidupan kantor dan mengasuh anak. Ya itu mesti diintegrasikan. Saya nggak pernah bisa punya waktu luang untuk ngerjain hobi saya. Kenapa? Ya karena antara bisnis, karir, keluarga, jadi belajarlah untuk bertahap mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan itu supaya fokus kita itu nggak mudah terpencar-pencar kemana-mana, tapi ke satu arah. Nah, salah satu latihan fokus ini adalah memberitahu kepada diri kita sendiri bahwa kita berhasil. Caranya apa? Dari berhasil yang kecil-kecil itu perlu kita beritahu. Yang penting sering. Nah, salah satu yang nggak kita sadari, life coach ini sebenarnya kalau nanti kita diperiksa secara otak, CT scan, MRI gitu, nanti terjadi itu perubahan struktur neurologis kita.
Ya, antara orang yang growth mindset dengan fixed mindset itu otaknya beda. Nanti di yang energinya besar gitu, warnanya merah gitu, atau agak kekuningan kalau di MAI itu di bagian depan. Ya, sementara orang-orang yang fixed mindset itu di sekitar limbic systemnya itu yang lebih merah gitu. Nah, karena perlu perubahan struktur otak itu, kita perlu melakukan latihan yang terus-menerus. Nah, latihan 29 ini memang agak aneh, yaitu setiap kali ibu-ibu mengambil keputusan, misalnya nih, misal makan siang di masa kecil terus bingung mau makan gado-gado atau pecel. Terus 1 menit kemudian berhasil ngambil keputusan untuk makan pecel. Nah itu diteriakkan ke diri sendiri. Halo Ilian, kamu berhasil bikin keputusan makan pecel gitu. Contohnya gitu. Ya. Dan seterusnya gitu ya. Bingung mau naik Gojek atau nunggu jemputan suami, sebutin gitu. Ya. Ketika berhasil itu keputusan itu. Kenapa? Sekali lagi kita ini lagi melawan template yang ditanamkan oleh sistem pendidikan dan masyarakat. Bahwa yang disebut berhasil itu yang gede melulu. Ya. Jadi misalnya gitu ya, dulu saya di perusahaan berhasil membuat gosip di antara karyawan bahwa perusahaan akan bangkrut itu terselesaikan, itu baru disebut achievement. Enggak, padahal yang tiap hari itu ada keputusan-keputusan kecil yang membuat keputusan besar itu mungkin terjadi. Jadi kalau misalnya tadi bulian tiap hari nggak berhasil memecahkan problem milih pecel atau gado-gado, maka ketika misalnya terjadi bencana besar gitu ya dalam keluarga, itu nggak akan bisa ngambil keputusan besar itu karena nggak terlatih berhasil ngambil keputusan kecil. Ya, next. Itu tadi 4 perkakas membuat kita sukses. Nah, kalau 4 perkakasnya, 4 alatnya ini sudah dipakai, membuat kita mampu bertahan dari badai. Tapi dengan life coach ini kita akan belajar supaya nggak sekedar bertahan tapi tumbuh kuat dengan cara memiliki keteguhan, ya, perseveransi, punya kelentingan, resiliensi. Karena hanya orang yang punya keteguhan dan kelentingan saja yang akan berhasil membuat spesies manusia ini berubah. Ya, kita mempengaruhi evolusi. Dan hanya orang-orang yang berhasil tumbuh dari badai saja yang secara genetika itu akan diwariskan. Ya, next. Nah, di bagian ini kita akan belajar tentang menguatkan resiliensi kita. Ya, kayak pegas, kayak per. Ya, jadi makin ditekan, tekanan baliknya itu makin besar. Itu resiliensi. Ada penelitian menarik dari psikolog namanya Duckworth, ya. Ribuan anak dia teliti, dia beri kuis berupa puzzle gitu, yang sangat sulit. Mayoritas anak itu menyerah, gitu, terus keluar ruangan segala macam. Tapi ada segelintir anak yang tantangannya makin tinggi, itu dia makin bersemangat. Bahkan bahasa tubuhnya menunjukkan semangatnya. Misalnya meninju langit, meninju telapak tangannya sendiri dan sebagainya. Begitu dia menemukan tantangan yang sulit itu. Jadi Duckworth bertanya-tanya, kenapa segelintir anak ini berbeda dari mayoritas anak lainnya?
Nah, setelah diteliti secara longitudinal, ya, diikuti semua anak ini sampai mereka dewasa, ternyata semuanya menjadi orang-orang yang berhasil, sukses di bidang yang sesuai potensi dan kepribadiannya. Jadi apa? Ternyata yang membedakan anak-anak yang selalu tertantang ini dengan yang tidak, yaitu kendala, hambatan itu selalu dilihat oleh anak-anak ini, oleh orang-orang ini sebagai sebuah challenge, sebagai sebuah kesempatan, opportunities. Kesempatan apa? Ya kesempatan belajar, kesempatan memperkuat dirinya, kesempatan memiliki keterampilan baru. Jadi anak-anak ini sadar, bukan sekedar menyelesaikan puzzle, bukan, itu tujuannya bukan menyelesaikan puzzle. Dia punya tujuan pribadi, saya akan lebih terampil, saya akan lebih cakap, saya akan lebih tangguh. Itu dari kecil bisa dia bangun sendiri. Nah, ternyata kalau diteliti, mereka yang menganggap hambatan itu adalah challenge gitu-gitu, itu ternyata lebih mampu menumbuhkan growth mindset itu. Itu pula nanti yang membedakan antara orang sukses dan gagal, sebenarnya gitu. Ya. Nah, supaya ya ini muncul pertanyaan, kalau supaya resiliensi ini tumbuh dari kecil itu caranya gimana? Kita ikuti masih penelitiannya si Duckworth. Setelah meneliti anak-anak, dia meneliti para supir taksi di London, ya, kota yang sering hujan. Terbukti secara ekonomi, kalau hari hujan, permintaan akan taksi itu meningkat. Tetapi ajaibnya, jumlah taksi yang beredar di jalanan London itu berkurang. Kenapa berkurang? Karena para supir taksi yang sudah berhasil mendapat penghasilan seperti hari-hari kemarin, itu ngambil keputusan untuk pulang. Contohnya misalnya gitu, katakanlah supir A ini setiap hari rata-rata mendapat 50 pounds. Jadi kalau besok hujan, jam 10 pagi aja dia sudah dapat 50 pounds. Itu dia ngambil keputusan untuk pulang. Padahal selama ini dapat 50 pounds kalau hari kering itu, karena dia berkeliling dari pagi sampai sore. Coba kalau hari hujan itu, dia terus berkeliling dari pagi sampai sore, mungkin dia akan dapat 100 pounds, 150, seperti itu. Nah ternyata sikap seperti ini itu bukan hanya ada pada sopir taksi, juga pada banyak orang lain yang cenderung suksesnya itu ya di tengah-tengah gitu. Kenapa di perusahaan ada manajer ya sampai tua berhenti di manajer, nggak sampai direktur. Ya, banyak teman pengusaha itu sampai bingung ngasih pelatihan ini, tapi kok kayak orang itu ada ceilingnya gitu. Ya ini tadi, karena penelitian Duckworth ini penting sekali. Jadi kalau orang mau sukses itu dia malah harus looking for rainy days, ya. Itu malah harus dicari, karena hari-hari berat itu menghasilkan karunia-Nya, ya apapun bentuk karunia-Nya, mau rezeki, mau pengalaman, mau perasaan bahagia, itu jauh lebih besar. Ya, rainy days-nya ini yang bisa kita latihkan ke anak-anak sejak kecil, bahwa ya kamu akan dapat lebih banyak ketika kamu berhasil melakukan sesuatu. Kebetulan saya pas juga hari ini ada kulwab disiplin keluarga. Jadi banyak keluarga itu
membuat life skill itu kayak tugas, kayak kewajiban. Bukan skill itu kayak misalnya mencuci piring gitu-gitu, itu chance, itu peluang untuk berhasil menyelesaikan sesuatu. Walaupun itu tadi ya karena banyak keluarga terlalu fokus pada akademik gitu. Ya. Sehingga hal-hal non akademik ini dianggap bukan achievement. Jadi si anak merasa cuci piring ini hanya bukan achievement, tapi karena sesuatu yang wajib dari mama papa saya. Salahnya di situ. Jadi bikinlah segala sesuatu itu achievement. Bisa tidur sendiri itu achievement. Bisa pup sendiri itu achievement. Bisa pakai baju sendiri itu achievement. Bisa senyum itu achievement. Bisa nyanyi walaupun suaranya false itu achievement. Bisa nyanyi dan suaranya benar itu achievement juga. Bukan achievement yang kurang dibandingkan nyanyi false. Itu. Jadi itu achievement. Jadi bukan diukur oleh orang lain, achievement itu diukur oleh diri sendiri. Nah, kalau dari kecil seperti itu, maka si anak itu akan besarnya lebih mampu punya sikap what I am, bukan what I did. Jadi orang yang percaya diri tadi, yang harga dirinya diletakkan pada orang lain, itu karena dia bersikap what I did. Karena I did something, maka orang menghargai saya. Ya, sama. Nah, what I did ini kadang-kadang ya orang tua juga yang membentuk. Karena orang tua hanya menghargai apa yang dilakukan anak, bukan siapa si anak itu. Ya. Jadi ada latihannya 2-12 itu supaya kita tahu bedanya what I did dan what I am. Orang yang what I did itu sering menyesal. Ya. Kok seandainya tadi saya mesti begini ya itu. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu Herni, skoliosis itu apakah low power pose? Kalau skoliosisnya karena memang proses cara duduk yang salah, bukan dari lahir, itu bentukan. Kalau skoliosisnya bentukan, itu karena memang karena low power pose. Misalnya, anaknya selalu merasa terancam, sehingga kalau duduk di sofa, itu mojok di pinggiran gitu, itu miring-miring. Ya kalau itu terjadi tiap hari, misalnya nonton barengan sama mama papanya, dia selalu mojok, merasa nggak aman, nyaman, ya bisa. Setelah sekian tahun kemudian dia mengalami skoliosis. Itu karena low power pose. Itu. Ya, ya tentu saja high power pose ini juga dipengaruhi oleh budaya. Itu sebabnya orang Jawa dari dulu sering dijajah. Kenapa? Ya karena low power pose. Nggak pernah lihat orang, kepalanya ditundukkan, nggih-nggih melulu. Ya akhirnya gitu. Walaupun pinter kalah dari orang yang bodoh tapi minterin dia. Gitu. Iya. Coba presidennya orang Makassar. Ya, next Kak. Nah, punya 4 perkakas, kemudian percaya diri. Terakhir ini memang latihan yang nanti banyak mengharu biru. Ya, belum ada mengharu merah soalnya. Ya, yaitu ya, di ruangan ini ada 3 orang ya, yang kalau saya garing itu mereka menertawakan saya. Tapi karena saya punya harga saya sendiri ya saya lanjut terus tetap krik-krik gitu. Ya, hantu ini memang ada ibu-ibu. Hantu itu memang ada. Ya, bukan di gudang,
bukan di kamar mandi, bukan di makam, hantunya ada di dalam diri masing-masing. Ya. Jadi musuh terkuat kita itu adalah segala ketakutan kita. Ya. Jadi biarin. Nah, asiknya life coach ini begini. Segala kelemahan, kekurangan, bahkan hantu itu kita biarin aja. Ya, kita biarin. Ya. Lanjut, Kak. Kita mesti kalau punya hantu, yang diperkuat itu rasa berdaya, rasa beraninya. Jadi kalau sebagai orang tua itu juga jangan, kalau anak takut dibilang jangan takut gitu-gitu. Tapi tadi diterima rasa takutnya sambil diperkuat terus rasa beraninya. Jadi supaya tanyalah sama Michael Schumacher, siapapun atlet itu, bukan karena mereka nggak punya rasa takut sehingga bisa membalap hebat begitu. Tapi kenapa? Rasa beraninya itu jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ya. Nah, salah satu sumber rasa takut itu ditanamkan oleh pendidikan, oleh keluarga yang membuat kita punya kompleks template, istilahnya kalau di psikoanalisis, ya, punya template yang rusak, punya broken record, ya. Jadi kayak piringan hitam yang rusak itu, suara yang sama diulang-ulang terus, gitu ya. Problem yang sama diulang-ulang terus. Nah itu sangat bisa diganti dengan template baru ini, yaitu menciptakan self-efficacy, rasa berdaya, rasa mampu. Nah, caranya gimana? Kerjain latihan 2-12, yaitu telusuri, kita ini orang yang mudah minta tolong nggak sih? Untuk hal-hal yang sebenarnya kita bisa, kita minta tolong. Ya, memang punya pembantu, misalnya gitu, ya. Tapi kalau bisa nyuci sendiri, apa salahnya dicuci sendiri? Ya. Terus buat apa saya punya pembantu, misalnya gitu, ya. Nanti latihan ini akan membuat kita tahu, ya, fungsinya apa. Makin mudah kita minta tolong pada orang lain, itu buat kita efficacy itu makin berkurang. Ya. Jadi jangan dikira. Bedakan dengan delegasi tugas, ya. Beda malahan kalau gini, dia manajer, dia direktur, atau dia pengusaha, tapi dari A sampai Z dia kerjain sendiri. Padahal punya orang keuangan, bikin laporan keuangan dia sendiri. Itu namanya orang nggak percaya pada dirinya, maka dia tidak percaya pada orang lain. Bukan begitu. Kalau delegasi itu ya wajar, supaya apa? Ya seluruh komponen itu bisa bergerak maju. Yaitu delegasi. Orang lain diberi kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu. Bedakan, ya. Bukan delegasi namanya kalau kita memberi tugas pada orang lain tapi nggak diberi kepercayaan. Jadi ibu-ibu yang bekerja, sibuk bekerja, tapi punya babysitter, lalu babysitternya nggak diberi otoritas untuk mendisiplinkan anak, itu namanya bukan delegasi. Itu bukan delegasi. Kenapa? Ya, dia hanya diberi tugas, tapi tidak diberi otoritasnya. Ya, jadi tugas itu yang mengandung otoritas. Itu yang menimbulkan rasa berdaya, rasa self-efficacy itu. Sebaliknya, selain bikin daftar di mana kita mudah minta tolong orang lain, kita juga bikin daftar apa saja selama hidup ini yang kita master. Ya, kita sangat ahli, kita sangat menguasai hal itu. Bikin presentasi, pidato, nasihatin orang, dengerin orang, apapun gitu ya, bikin sambal gitu ya, nggak bisa masak tapi pinter bikin sambal, itu master of sambal gitu ya. Jadi banyak hal, jadi sebenarnya nggak ada orang gagal gitu.
Yang ada adalah orang yang menggagalkan dirinya sendiri. Ya, semua orang itu sebenarnya berhasil, hanya dia nggak pernah memberi spotlight, menyinari keberhasilan dia itu. Mampu bikin dalgona coffee yang aneh itu menurut saya, ya kopi kok apa dibikin dalgona, dalgombes gitu ya. Nah, tapi kalau dia master itu it's okay, ya dia ahli di situ, spesifik ahli itu. Nah, kemudian kalau udah tahu yang suka dia nggak bertanggung jawab itu apa, yang dia master apa, kemudian temui mentor, temui idola Anda. Makanya kemarin kan wajib punya mentor, ya menentukan mentornya apa, idolanya siapa. Bukan untuk difotokopi, bukan sama sekali bukan untuk difotokopi, tapi untuk dijadikan bahan pelajaran. Datangi dia, wawancarai. Nah, kalau idolanya jarak jauh, Elon Musk gitu misalnya, ya kirim email ke dia. Syukur-syukur dibaca saja loh Elon Musk itu achievement loh, beneran. Nanti kalau perlu difoto, saya ikut foto di samping laptop ada emailnya ke Elon Musk dan dijawab itu. Ya, dari misalnya 10 juta orang yang kirim email terus kita satu dibaca oleh Elon Musk itu keren banget menurut saya. Ya. Tapi keren menurut saya itu nggak penting. Keren menurut ibu-ibu sendiri itulah yang penting. Ya. Temui mentor, wawancarai. Wawancara tentang apa? Pengalaman buruknya apa? Bencana, hambatan yang pernah dia hadapi apa? Tapi yang paling penting adalah wawancarai juga cara dia menghadapi semua bencana hambatannya itu seperti apa. Ya, cukup Pak wawancara, itu nggak penting wawancaranya. Pulang wawancara, bikin modelnya, bikin diagramnya, bikin bagannya, bikin mind mappingnya. Untuk apa? Untuk diadaptasi, ya, diadaptasi, disesuaikan dengan rute yang mau ibu-ibu tempuh, gitu. Juga ini lebih berat lagi, temui bawahan, temui sejawat, ya, lalu minta masukan untuk hal-hal yang ibu-ibu hadapi, ya. Jadi misalnya Bu Lala nanya ke Budian, lafaz ngaji yang benar untuk ini apa misalnya gitu, itu boleh-boleh saja gitu. Cara supaya anak lebih hafal Quran seperti apa itu boleh gitu. Ya, apa saja problem yang kita hadapi terus kita minta masukan orang lain. Juga bikin diagramnya. Selamat berbuka puasa ibu-ibu yang buka puasa, saya lanjutkan sedikit ya. Mohon maaf saya nggak berhenti ketika orang lain azan, tapi silakan ibu-ibu yang mau buka puasa sambil makan di sini boleh ya. Live juga boleh, silakan. Lalu bikin diagramnya, bagannya juga, lalu bikin juga pohon keputusannya. Next kan. Nah, masih soal hantu, biarin hantu ini ada di tempatnya. Ya, jadi biarkan hantu ini tetap di tempatnya. Kalau dia di gudang ya biarin dia di gudang. Ya, jangan dibuka gudangnya, jangan dirawat si hantunya. Tapi apa? Kita malah harus melangkah keluar, mengeksplor dunia. Si hantu itu akan tetap di gudang, tapi ibu-ibu berhasil mengeksplor dunia. Kenapa? Karena nggak bawa-bawa si hantu itu ikut. Problem orang non sukses adalah karena hantunya dibawa kemana-mana. Apa sih hantu ini? Ya, hantu ini antara lain adalah core belief. Ya, core belief yang menghambat kita dalam hal achievement, cinta, afiliasi, stres,
daya tahan terhadap frustrasi, dan lain-lain. Itu ada daftarnya di presentasi saya. Tinggal diidentifikasi masuk core belief yang mana. Next, Kak. Nah, hantu yang paling berat itu sebenarnya adalah salah satu hantu yang berat ini adalah karena antara pikiran dan perasaan itu campur aduk. Jadi banyak orang dewasa itu yang nggak kenal bedanya pikiran dan perasaan. Nah, di latihan 219 dan 220 ini kita akan berlatih membedakan mana pikiran dan perasaan supaya dia nggak menjadi hantu kita. Kok bisa, Pak? Campur aduknya pikiran perasaan ini jadi hantu. Contoh misalnya gini. Tadi ada pertanyaan tentang mind reading. Ya, jadi salah satu peserta nanya mind reading. Dia menegasikan kalau dia punya pikiran negatif tentang temannya lalu dia negasikan. Gak mungkin si A itu melakukan itu padaku, gitu kan. Orangnya baik. Ini apa? Mind reading itu terjadi karena antara pikiran dan perasaannya nyampur. Jadi nggak mungkin dia melakukan sesuatu, itu sebenarnya kan akarnya apa? Perasaan. Perasaan apa? Perasaan kasihan, perasaan sudah sayang sama temennya ini. Maka ketika temennya melakukan yang negatif, pikirannya jadi berkabut, dikabuti oleh apa? Si perasaan bercampur aduk. Jadi belajarlah untuk makin tahu kita bedanya mana pikiran, mana perasaan, makin nanti kita mengambil keputusan itu lebih tegas. Next. Ya. Dan hantu teror yang paling menyeramkan adalah menyalah-nyalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena dari kecil ya sering disalahkan gitu ya. Pendidikan aja kan guru itu seakan-akan sumber kebenaran. Kita ini sumber yang belajar itu sumber salah. Gitu. Kalau dapat 10 baru benar. 9 itu berarti ada salah satu. Kenapa tidak sistemnya diganti misalnya? Oh, kamu berhasil achieve 9. Kamu sedang memproses achievement baru untuk satu soal ini. Itu kan akan si rasa percaya diri anak jadi beda. Gitu ya. Jadi dia bukan salah 9. Dia punya satu achievement yang berhasil. Dia yang 9 ini sedang berproses. Mungkin saja pada saat mengerjakan 9 tadi itu dia diselimuti oleh hantu. Jadi bukan karena dia nggak bisa, tapi karena perasaan takutnya. Berarti hantu ini diciptakan sejak kecil. Nah, supaya nggak jadi hantu terus-menerus, ya tadi gampang. Hantu itu diterima, kekurangan itu diterima, tapi fokus pada kelebihan. Contoh wheel of life tadi. Kalau spiritual itu dirasa sudah 10, ya spiritual udah 10, tapi ekonomi masih 4, lah ya sudah diintegrasikan aja antara spiritual dan ekonomi. Fokus tetap di spiritual, ya energinya itu supaya si 4 di ekonomi itu naik. Nah, ada pertanyaan dari Bu Casita, apa bedanya antara intuisi dan perasaan? Intuisi itu adalah kemampuan menemukan pola. Kemampuan menemukan pola, termasuk dalam bahasa tubuh, pola. Jadi misalnya gini, ibu-ibu itu kan jago menemukan pola. Jadi sebelum anaknya minta sesuatu, itu udah tahu, kamu mau minta ini kan, gitu ya. Si anak heran, mamaku sakti, bisa tahu, aku belum ngomong dia udah tahu. Kenapa? Karena yang kita temukan adalah pola. Ya, contoh misalnya, dia kalau sebelum minta itu pasti geser-geser ke tubuh mamanya kayak kucing, gitu ya. Habis itu dia pasti minta. Nah akhirnya
setelah 7 kali, 10 kali orang tuanya jadi tahu polanya. Itu intuisi, Bu Casita. Jadi sama dalam bidang politik gitu, Ibu bisa menemukan pola. Oh, orang Wonogiri polanya seperti ini. Orang Semarang polanya seperti ini dalam memilih. Itu intuisi. Jadi bahkan mungkin sebelum surveyor ahli perilaku ngasih laporan ke Ibu sudah tahu. Oh, bersikap ngambil keputusan di orang Semarang seperti ini. Itu intuisi, itu pola. Jadi makin berpengalaman seseorang, jadi intuisi itu diperkuat oleh pengalaman, oleh achievement kecil tadi. Nah sebaliknya orang sulit punya pola itu karena achievementnya hanya yang besar, yang kecil nggak dianggap sebagai achievement. Ya seperti itu. Next. Ya jadi ibu semua, untuk minggu kedua ini ada 20 next Kak. Ya ada next Kak. Next. Ya, ada 22 latihan. Jadi kalau minggu lalu 13, minggu ini 22. Memang bertambah sepertinya, tapi saling berhubungan. Nah, Ibu itu mungkin dari presentasi saya mulai bisa merasakan bahwa kalau nggak ngerjain latihan yang minggu lalu, yang minggu ini akan susah dikerjain. Kayak nulis surat misalnya gitu kan, ternyata ada lagi gitu ya. Walaupun bentuknya beda. Ada pertanyaan khusus Ibu-ibu? Di chat ada? Ya. Ibu Lala, Ibu Listiani, sama Ibu Kasida. Bu Dewi bertanya, sukses di tengah-tengah itu seperti cepat puas dan merasa cukup gitu. Iya, kira-kira seperti itu Bu Dewi. Jadi katakanlah sukses di tengah-tengah itu ya tadi kayak para supir taksi ya contoh misalnya pegawai itu dia jadi manajer. Jadi manajer sudah 7 tahun itu menurut kalau ukuran perusahaan itu udah kelamaan. Ya harusnya 3 tahun dia sudah naik lagi gitu. Jadi dari manajer junior ke manajer madya, 3 tahun lagi manajer madya, 3 tahun lagi manajer senior. Nah, itu orang yang terus berkembang. Gitu ya. Tadi semua pertanyaan sudah saya jawab yang di chat. Ada lagi yang baru? Nggak ada. Ya, jadi bukan tetap semangat, ya Ibu. Juga jangan asal mengalir. Selalu kembalikan ke definisi sukses masing-masing, ya supaya kita punya pikiran optimistik untuk mencapai semuanya. Ya. Sampai ketemu pada Kulwab yang akan hari Kamis. Sebelum itu karena ini webinar, PR-nya ada mesti latihannya ini. Mungkin yang untuk video gitu-gitu bisa lebih lama, tapi usahakan hari Senin itu tidak ada yang dikumpulkan. Ya, jangan nunggu 22 baru dikumpulin nanti. Jujur saya yang pusing. Ya, selamat beristirahat ibu-ibu, selamat makan malam, selamat berbuka puasa, salam buat keluarga, dan Tuhan memberkati ibu-ibu. Amin, terima kasih Opa. Amin, terima kasih Opa. Terima kasih. Yang Uti. Terima kasih Opa. Terima kasih. Terima kasih Opa. Terima kasih banyak Opa. Ya, ini Mas Ragnar selalu. Terima kasih Opa. Iya. Iya. Kemudian. Kuang Samita. Bang, Hai.